Siapakah orang sukses? Kata Syekh, dia mampu menggunakan waktu istirahatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya pada malam yang mulia ini kita sudah memasuki pada malam yang ke-9 daripada bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Beruntunglah bagi kita yang mungkin alhamdulillah sempat kita melaksanakan ibadah puasa di siang hari dengan sempurna, sempat kita melaksanakan ibadah salat berjamaah 5 waktu dengan sempurna, sempat kita melaksanakan ibadah salat sunat tarawih beserta witirnya dengan sempurna, sempat kita beribadah membaca Al-Quran, sempat kita iktikaf di masjid dan lain sebagainya di bulan ini. Inilah keberuntungan yang kita dapatkan dalam bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah, semua kita tahu bulan suci Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebaikan yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan, itu semua diganti, dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tahu. Oleh karena demikian, pada malam yang mulia ini kita sudah memasuki malam yang ke-9. Sempatkah kita beribadah? Itu pertanyaan yang sangat luar biasa. Sempatkah kita beribadah dalam bulan suci Ramadan sampai selesai nantinya? Ini jawabannya wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Kita manusia tetap terus berusaha, berdoa, semoga Allah memberikan umur panjang dan sehat badan kita dapat melaksanakan ibadah kepadanya. Selalu berusaha, selalu berikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah Allah memberikan kesempatan kepada kita sempat melaksanakan ibadah puasa ini sampai selesai nantinya? Inilah yang Bapak Ibu yang berbahagia, kita terus berusaha. Sedikit amalan yang kita lakukan ini selalu mudah-mudahan amalan yang kita lakukan ini menjadi amal soleh kita. Artinya sedikit amal yang dapat membantu kita ketika kita berada di alam barzah hingga yaumil qiyamah nantinya. Itulah amal soleh. Apapun ibadah yang kita lakukan, baik itu salat, puasa, zakat, haji, watawasau bil haq, watawasau bis shab, ibadah bersedekah sehari-harinya. Yang paling kecil hari ini kita bersedekah. Datang celengan di depan kita bersedekah. Berapapun yang kita berikan itu, ada satu nilai yang paling besar adalah ikhlas lillahi ta'ala. Karena ciri-ciri amal solehnya ada 4. Yang pertama, ada kita berbuat, ada perbuatan. Kemudian perbuatan itu tidak bertentangan dengan agama. Kemudian yang ketiga, bermanfaat. Dan yang keempat, ikhlas. Itu ciri-ciri amal solehnya. Ada 4. Yang sangat menentukan sekali adalah ikhlas lillahi ta'ala. Apabila ikhlas lillahi ta'ala kita memberikan, insyaAllah semua ibadah sekecil apapun yang kita lakukan, itu akan menjadi amal soleh kita, yang nantinya dia akan membantu kita ketika kita berbaring di alam barzah hingga yaumil qiyamah nantinya. Hadirin kaum muslimin dan jamaah yang berbahagia, dalam hidup dan kehidupan ini semua orang ingin sukses. Ketika dia hidup di dunia juga bercita-cita ingin sukses dunia. Apalagi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti berkeinginan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nantinya. Semua kita. Hari ini kenapa kita mau habis sahur kita tidak tidur lagi, kita mencari nafkah dan lain sebagainya? Kenapa? Ingin menjadi orang sukses. Akhirat juga kita mencari hari ini pembekalan semuanya. Kenapa? Supaya ingin sukses di akhirat nantinya. Kenapa kita mau salat sampai 20 rakaat? Kalau kita bertanya, capek salat 20 rakaat? Capek. Tapi yang lain urang pakan mandatim ini mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ana urang pegahan naik. Maka je menyobuna waktu ta puasa Ramadan, waktu ta buka puasa. Pertama buka puasa iaitu bainainan ia unainan barum nainan menyamam 6 macam yunannya haid maya. Nya berangkaban tak pelaku nya haid memang guhon perut. Guhon. Nya nya urang nam mun bate geu tamam. Syaitan itu menggoda manusia supaya manusia ini jangan berbuat baik. Artinya nya mi tajak ukude truk tu kota dia tak itebe dengan tung Honda.
Dia tahu iu bisangnya di syaitannya ia tu bebuno kurang mangat. Iu belolom, tak belolom iu belah daunun. Main truk kedeh dia tahu lan cindo yang cindonya bunuh nafas dua macam belah cindo ilo belah lo minan. Dia tahu pucai-pucai punya ni nasi tepot 6 macam. 6 macam ia tak tegon 3 nya naik ibadah kepada Allah. Di syaitan ti bisi sehingga mubazirlah makanan. Ketika mubazir ikhwani syaitan. Asal kamu mubazirnya saudara syaitan. Yang kejut hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, makanan itu kita atur. Kita pun yang punya kemampuan juga nanti ketika kita membeli makanan, persediaan makanan itu kita atur juga. Tatu, bek lulu, sederhana saja. Karena orang yang baik adalah orang yang hidupnya sederhana. Makanannya juga sederhana. Karena perutnya dapat so dengan penuh dapat hidu angin. Angin penting, tapi menyoleh tak angin hang ke masjid. Le angin pihang kemah, hana angin pihang kemah. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin sedang jamaah berbahagia. Ini ada 4 ciri-ciri orang sukses. Kata Syekh Zunnun Al-Misri. Nyo naruh hutanya bak malamnya cita kalan. Puna ulun tuan yang pegahnya bukan pegah kegak biron tengku naruh sama-sama ada kalan. Pun naruh. Gepegah le Syekh Zunnun Al-Misri. Ada 4 ciri-ciri orang sukses. Siapakah dia itu? Yang pertama sekali kata Syekh, dia mampu menggunakan waktu istirahatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Siapakah orang sukses? Kata Syekh, dia mampu menggunakan waktu istirahatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapalo mida bikin yang waktu istirahat juga ibadah kepada Allah. Makna waktu istirahatnya Allah sudah mengatur dalam hidup ini. Sehari semalam 24 jam. Sehari semalam 24 jam. Itu ada waktu istirahatnya. Ada orang waktu istirahatnya mengatakan 8 jam, waktu istirahat waktu naik 7 jam, na yang 6 jam, na yang 4 jam. Hari ini katakanlah kita waktu istirahat 8 jam. Dari 24 itu. Kemudian kita hanya istirahat 4 jam. 4 jam yang waktu istirahat ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan orang yang sukses. Wata'eh surah semalam gebi 8 jam. Tetapi tak 4 jam. 4 jamnya wata'eh istirahat, tapi wata'eh istirahat kita beribadah kepada Allah, tabur, membaca Al-Qur'an, salat sunat dan lain sebagainya. Artinya orang-orang ciri-ciri orang sukses pertama kata Syekh Zunnun Al-Misri adalah orang-orang yang sanggup menggunakan waktu istirahatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang sukses yang pertama. Bayangkan hadirin yang berbahagia. Kita alhamdulillah hidup di negara Indonesia. Ibadah puasa katanya cuma 12 jam kurang lebih. Islandia 20 si kurang belah jam. Jadi bayangkan. Menyok tanya ojak kedeh hana ada puasa tu rotang. Si kurang belah jam. Tiuro semalam 20 jam. Surah semalam 20 jam. Indonesia cuma puasa Ramadan tak tendraw kita hanya menahan 13 jam. Saja di daerah Australia, di daerah-daerah kutub, di urungnya puasa si kurung belah jam. Menyurung Islam tinggal di Islandia, puasanya 19 jam. Mamanya si kurung belah jam ke belah jam tengah hana puasa. Ci bayangkan. Ci bayangkan dah. Luar biasa. Nya di kita Indonesia cuma 12 jam. Hanam tak kira. Manalah kira-kira. Tapi benekeun hanam tak kira, hanam tak teh ibadah puasa, ka si kurung roki ban ibadah hana tak teh berarti hana puasa. Lalu nak urang kita gawat puasa baru sah puasa. Hanam tak teh ka si kurung, berarti hana tak teh gimana puasa? Dan kan puasa haji sudah tahu na niat na ini dah itu. Mana tak teh nyan istilah urang jamun. Kena istilah urang jamun. Yang tak kena pegah ibadahnya anak karena ibadah sudah hari-hari. Menyok tayo na udah 50 tahun berarti tak kau 15 tahun kal 50 tahun ka ibadah man tak kena wajarlah. Hanam tak teh ibadah puasa malamnya ka kurung malam. Hanam tak teh ka 20, hana tak teh karabe ka Ramadan. Apa makna hana tak teh? Makna hana tak teh demikianlah kita melaksanakan ibadah kepada Allah hana terlalu capek tidak. Hanam tak teh menalah kira-kira. Nyok anak gerhem milikut pun 15 minit golong baru 10 minit baru 5 menit tu. Sebab ceramah haji panjang-panjang tak, ceramah panjang kok. Dia tak urung tu punya panjang tak ceramah.
Nya dah leu urang tu be malam marau ujeun. Malam marau ujeun, nya malamnya hana ujeun. Hana opo nyokannya we. Kah, itu yang pertama. Nya singkat. Yang kedua, kata Syekh, siapakah orang-orang yang sukses itu? Memberi sesuatu yang ada padanya, yang ia miliki. Yang kedua, getemjuk sesuatu baiklah bersedekah dan lain sebagainya, apa yang dia miliki. Nya na bang tanya. Nah, gimana na? Peng kita miliki, tajuk urang lain. Mami tajuk mandum, hana ikhlas. Mami tajuk mandum, hanya separuh, sebahagian. Makanan yang kita makan, kita berikan kepada orang lain, ada. Semua ada sama kita. Berarti kita tergolong kepada orang-orang yang sukses. Yang ketiga, tidak menghendaki jabatan kedudukan di dunia ini. Tidak menghendaki. Kalau ada, alhamdulillah. Tidak diberikan, hana masalah. Itu kata Syekh. Dia akan mendapatkan ciri-ciri orang sukses yang ketiga, tidak menghendaki. Hana gia mita berangkapan cara pokok hilong bumurumpa katanya, jabatan dunia. Tidak. Ini menandakan orang yang sukses yang ketiga, kata Syekh. Yang terakhir kata Syekh, tetap pada pendirian, baik ketika orang memujinya ataupun orang mencacinya. Tetap pada pendiriannya. Contoh, ada seseorang dia mengatakan kepada kita, memang luar biasa ibadah kepada Allah, semayang tapi hana tinggal, berjamaah selalu, puasa sunat Senin Kamis, puasa yakin dan lain sebagainya. Itu biasa mantang santai, biar kangge puji, menyokong orang jamun, bangkang puai macam putih, kan? Puai ni bahu. Dan sebaliknya, ketika dia ada orang mengejek kita, kenal dong, bawah samping, sangka nabi syurga, yang lain tak lalu urung menyol jamun hantam semayang, orang yang semayang tikana yang akai kita yang, sangka nabi syurga, kenal tu, mengejek. Sangka Rabbi syurga padahal hancur. Itu salah satu yang menghancurkan Islam, itulah orangnya. Salah satu yang ciri-ciri untuk menghancurkan Islam adalah orang-orang mengejek. Ketika orang mau beribadah tapi mengejek, nangan kita yang berokon hantam ke yang kepubu ibadah, terus orangnya cukup yakin beribadah, yang tak ejek sangka Rabbi syurga kali yo. Nah itu akainya. Yang akainya salah satu ciri-ciri untuk menghancurkan Islam ini. Baik, itu ada 4 ciri-ciri orang sukses. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin sedang jamaah berbahagia. Nya ciri-ciri sukses. Nah bag tayo. Nah. Mandum na ta bag tayo nya. Nya mandum na. Tapi kita tidak sadar. Kemudian sedikit lagi tentang keadaan hari ini ibu-ibu sekalian. Kami juga dari pengurus masjid Nekala lagi Bunohana tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada para nyawa sekalian, padahal pun dah pegalong. Tapi tolong pakai sabun dengan COVID-19 ini, pakai sabun, cuci tangan, kemudian jaga jarak, pakai masker, kemudian dan lain sebagainya. Itu memang kita ikhtiar berusaha. Karena pernah zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah itu memang kalau ada satu negara itu kena wabah, itu para sahabat juga dilarang untuk berangkat ke sana. Sebaliknya, orang yang ada di sebelah sana itu dilarang untuk keluar dari kampungnya. Itu memang demikian. Kita hari ini terus berusaha Bapak Ibu yang berbahagia. Tetapi alhamdulillah hari ini kita turut berbahagia. Berbahagia sekali. Mekah itu sudah tidak ada lockdown lagi hari ini. Hanapi oleh Mekah. Alhamdulillah. Itu sangat luar biasa. Hari ini kita sangat berbangga hati. Tamlake ba Allah sampai ibadah haji begitu. Nyo tengok kan tengah dah fikir nyo pu haji nah haji nyo ni lalu murung ni yang susah tadi orang. Dah susah. Ya Allah ilung kalau sekarang si ibadah haji lon 2020. Tapi nak itu jangan terlalu dipikirkan sakit nu. Bek ni fikir itu sudah ada ketentuan dari Allah. Menyo memang ibadah hajinya ikhlas dan lain sebagainya. Itu memang jak kalian si dalam Covid pergi berangkat. Urang lain Covid itu yang hana Covid. Itu sudah ada ketentuan Allah. Dan ini adalah di pemberian Allah, pasti berakhir. Yakinlah itu akan berakhir. Nyo bek susah, na urung ladung sebahagian orangnya, ya Allah, ilung cijak tu nyo cikaguh dari tu nyo. Tapi dia dengar keadaan nyo, kadang fikir, bagi fikirnya sakit. Kah merumpak aja kan tak ni bek fikir ji. Apapun yang terjadi hari ini jangan fikirkan, menyobrat ada fikir kena sakit tu. Stres, dia ada fikir, amde ilung tu nyo jawaji. Nyo kanak-kanak penyakitnya, yang penyakit siapa berikan? Allah juga. Allah yang menghilangkannya.
Nya menyokene jo oleh Allah Subhanahu wa taala, menyokene jo oleh Allah. Tengah Covid, tengah virus-virus yang haji berangkat. Baik susah. Yang lu kena pegah ulun bak malamnya kepada kita semuanya. Tolonglah apapun yang terjadi, pikirlah positif. Positive thinking ya kurangnya. Positif semuanya. Jangan kepikiran negatif. Menyokut ayo kepikiran negatif, nyo sakit. Ni kalau matang bak masjid gop na yang hana semayang li, hana semayang berjamaah ke hana semayang li. Hana semayang berjamaah. Tapi juga kita tidak boleh meremehkan apa pakai masker. Jangan. Kadang-kadang orang lain kalau pakai masker, kiri pakai masker, kanan pakai masker, kita yang hana masker. Di mana kun tu ira nang ku imum pegah ke gop, ilu masker jumpa. Cuma menyelum pegah abang masker, ya hana gang pemurun dah bukan masker. Mana kamu dan imum juga demikian. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kau ketok ilikun. Angka mahli. Memang hanjit panjang-panjang. Nyoh nasi imum yang ceramah royo, ya kan? Kemudian yang terakhir, kami juga para imam ini mengucapkan terima kasih banyak kepada duku-duku sekalian. Ya, dalam beribadah di masjid nyaman, alhamdulillah. Itu kenyamanan ada pada diri kita masing-masing. Kadang-kadang kamu 3 go lambat, 3 go cepat, memang lagi nyo kena uji ulun dah 3 go lambat kamu dong, 3 go cepat nak kalen. Puyang cepat nak kuat mangat malam nyo, cepat tak imum. Hotel lambat gawat tak malam nyo, tak lambat imum. Nah, artinya ilang kang imum, maka ilang 3 kerau lah ketak pada orang nyo. Puju tebit apres dia, hang kemah malam nyo. Lambat dah, nya bunuh lambat baju. Nya kana pak ulun dah, nya lambat baju. Untuk akan tahu supir. Tenang untuk ulun dah, kan? Tapi bukan. Yang intinya saya mau sampaikan kepada para jamaah sekalian, apapun yang tadi itulah ujian iman kita hari ini. Ya, mudah-mudahan apapun ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.